Bab 014. Ternyata benar, cuma halu. Kamu cuma jadi simpenan ya. Suri ikut menyahut. Sementara Waldan masih tertunduk penuh penyesalan di samping makam ibunya. Pertanyaan kedua wanita itu tidak membuat Chelsea gigit jari. Justru ia juga angkat bicara. Mana ipar kalian yang katanya dokter hebat? Katanya, ibu akan sembuh dan baik-baik saja selama ada mantunya yang dokter. Mana? Chelsea menatap Mbak Nia penuh kepiluan. Mungkin Mbak lupa, maut itu di tangan Allah. Padahal, ibu cuma mau dikelilingi orang yang dia sayangi. Ibu meninggal dengan membawa semua kekecewaannya sebagai orang tua. Nyesel nggak kalian? Hah? Chelsea hampir menangis, tapi berusaha ia tahan. Jangan sok paling baik, Chelsea. Mbak Nia kembali nyolot. Oh ya, sebelum stroke, ibu pesan pengen lihat kamu nikah sama orang yang lebih baik dari Waldan, bisa wujudin nggak? Nggak bisa, kan? Jadi jangan merasa paling berbakti, kamunya aja nggak mampu. Saya akan wujudin, kalau itu wasiat terakhir beliau. Tunggu saja. Chelsea berbalik pergi meninggalkan area makam. Walah sombongnya. Mbak Nia masih dengan kepercayaan diri penuh. Disenggolnya lengan Waldan, pelan. Mantan istrimu, masih aja halu. Biarin aja. Dia memang terlalu percaya diri, ucap Waldan, seraya mengusap nisan ibunya. Keesokan harinya. Pagi ini, Arman sudah mengatur janji dengan Pak Kapolres untuk pengajuan nikah. Namun, sampai jam 2 siang, yang ia tunggu tak kunjung datang. Sudahlah, men, sahut Pak Kapolres dari belakang meja. Mungkin dia nggak yakin sama kamu. Apa perlu saya cariin sekarang juga? Tidak usah, Pak. Arman beranjak, sambil meraih map di atas meja. Saya mau lanjut kerja saja. Karena sepertinya, ucapannya terhenti ketika mendengar suara derit pintu. Dengan malas ia menoleh, dan ternyata apa yang ia anggap mustahil, kini sudah berdiri di depan mata. Ya, Chelsea datang. Lengkap dengan seragam kesatuan. Ia masih berdiri di ambang pintu, memandangi Arman sambil mengatur napas. Maaf saya terlambat, banyak yang harus saya persiapkan. Apa masih bisa dilanjutkan? 65. 2 hari menunggu tanpa kabar apapun, Arman pikir tak ada harapan atas kenekatannya mengejar cinta mantan istri anak buahnya sendiri. Namun, semuanya terpatahkan. Sekarang wanita itu berdiri di hadapannya. Tak ada lagi tatapan penuh ketakutan seperti yang sering Chelsea tunjukkan saat bertemu dengannya. Bahkan untuk pertama kalinya, wanita itu menunjukkan senyum manis kepadanya, bukan lagi wajah cemburut atau tatapan datar. Walah, Chelsea ini toh yang kamu maksud. Pak Kapolres agak kaget. Beliau jelas tahu tentang status Chelsea sebelumnya, meski sudah 6 bulan berlalu. Chelsea menghampiri Pak Kapolres, menunduk hormat dan sopan. Selamat siang, Pak. Maaf saya terlambat. Tadi, baru ngurus persyaratannya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya nggak apa-apa. Kali ini Pak Kapolres terkekeh hingga bahunya berangkat-angkat. Ternyata ini, men.
Walah seleramu boleh juga. Jangan bilang, kamu jatuh cinta pertama kali sama Chelsea, pas masih jadi istrinya Bripka Waldan. Pertanyaan bernada candaan dari sang atasan hanya disenyumi oleh Arman. Ia tak menampik hal itu, tapi terlalu canggung untuk mengakui. Toh itu hanya masa lalu yang tak perlu dibahas lagi. Ya sudah kalau gitu, sidang BP4R akan dilaksanakan 1 jam lagi. Kalian tunggu di sini saja, sambil pelajari materinya. Beliau berdiri dengan antusias. Hari ini, saya khususkan waktu untuk kalian. Jadi, siap-siap, petinggi Polri yang lain akan hadir. Penuturan Pak Kapolres membuat tangan dan kaki Chelsea dingin dan berkeringat. Bagaimana tidak, sidang BP4R-nya yang pertama digelar serentak bersama 8 pasang anggota lain, tapi kali ini, kedengarannya berbeda. Setelah Pak Kapolres meninggalkan ruangan, Chelsea dan Amnen duduk berhadapan di sofa. Beberapa kertas bertuliskan materi diletakkan di atas meja. Hari ini mereka akan sangat sibuk, agaknya. Kalau kamu pasti sudah hafal, iya. Chelsea menegapkan kepalanya menatap Arman di hadapannya. Enggak juga. Saya sudah agak lupa. Ia kembali fokus mempelajari materinya. Situasi pun menjadi hening, karena kesibukan masing-masing. Beberapa saat berlalu, dan Arman tak lagi bisa menahan jutaan pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Lah perhatikan beberapa saat, sebelum akhirnya ia ambil alih pulpen dari tangan Chelsea. Kenapa? Chelsea kembali menatapnya. Kenapa kamu tiba-tiba datang? 2 hari ini di telepon nggak bisa. Saya susulin ke rumah susun nggak ada. Di rumah sakit nggak ada. Kamu di mana? Hembusan suara Arman terdengar berat, saat menyondongkan badannya ke depan. Kamu nggak merasa terancam dengan ajakan saya, kan? Jangan sampai terbebani. Wajahnya begitu tenang saat mengelengkan kepala sebagai jawaban. Saya mau nyoba sekali lagi. Tapi kalau dikecewakan, saya nggak takut jadi janda lagi dan selamanya akan menyendiri. Jadi, tolong kerjasamanya, Anda masih dalam tahap uji coba. Arman berdecak, saat mendengar penuturan Chelsea yang terdengar seperti peringatan keras. Siap, Komandan. Tegas Arman. Apapun saya akan turuti cara mainnya kamu. Pelan-pelan saja, yang penting sah dulu. Kepala Chelsea tertunduk saat mencoba menyembunyikan segaris senyum yang menandakan bahwa ia 66. Tersentuh. Jujur, ia masih sangat ragu. Tapi, wasiat terakhir mendiang ibu mertuanya, membuatnya nekat menarik diri dari trauma yang mendarah daging di hatinya. Kabar tentang pengajuan nikah sang komandan, sudah menyebar ke sepenjuru kantor, sejak Pak Kapolres meninggalkan ruangannya. Tentunya, salah satu rekan Waldan yang sedang bertugas hari ini, tak tinggal diam. Aku mau kasih tahu, Waldan dulu ucap Rusdi yang tak henti-hentinya tersenyum sumringah. Gimana ya reaksinya kalau tahu mantan istrinya lagi pengajuan sama komandan? Rus, dia masih berduka. Tega kamu, sahut anggota yang lain. Ya bagus, toh. Rusdi mengangkat dagu dengan gaya sombongnya. Biar berdukanya sekalian. Kalau taunya nanti, kasihan.
Aku cuma mau pamer, maksudku, mau berbagi informasi ngono loh. Meski rekan-rekannya melarang, Rusdi tetap keke untuk menelpon Waldan. Bukan tanpa alasan, 2 hari lalu, saat ditugaskan Arman menjaga ibu Chelsea di rumah sakit, Rusdi sudah mendengar cerita tentang masalah yang menyebabkan Chelsea dan Waldan berpisah. Ya, Bu Nur banyak curhat kepada Rusdi mengenai keburukan keluarga Waldan yang sangat semena-mena. Hal itu memantik rasa simpati Rusdi yang selama ini memang sudah kasihan dengan Chelsea yang selalu diabaikan Waldan saat ada acara di kantor. Di depan jendela ruangan kantor, Rusdi berdiri berkacak pinggang dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang ponsel di depan telinga. Halo, Wal. Lokasi di mana sekarang? Pertanyaan Rusdi di ujung telepon membuat dahi Waldan mengerut. Tak biasanya rekannya itu menelpon dan menanyakan keberadaannya. Ia yang tadinya sedang rebahan di samping Nada, kini beranjak keluar dari kamar. Aku di rumah. Malam ini, ada acara tahlilan di rumah. Kenapa, Rus? Loh, kelihatannya sampean tenang-tenang aja. Nggak tahu kabar terbaru tah? Kabar apa? Waldan yang semakin penasaran, mengambil posisi duduk di sofa ruang tengah, rumah Nada. Aku udah nggak masuk kerja beberapa hari, mana tahu kabar, Rus. Apa ada kasus besar? Nggak ada sih. Ini loh, kami di sini lagi ngerayain hari spesialnya komandan. Dia lagi proses pengajuan nikah. Oh, siapa jadi? Anak anggota dewan itu, iya. Diraihnya sebatang rokok di atas meja, berserta koreknya. Salah. Mantan istrimu kok. Traak. Pemantik api di tangan Waldan terjatuh begitu saja di lantai ruangan. Siapa? Mantan istrimu? Chelsea. Nggak mungkin, gumam Waldan. Wajahnya memucat hingga matanya melotot tahu percaya. Kamu jangan bercandain aku, Rus. Loh, siapa yang bercanda? Kalau sampean nggak percaya, kesini aja, kita saksikan bareng-bareng, sedang BP4R mereka. Ayo sini wes. Tapi, belum selesai ucapannya, panggilan telepon itu terputus begitu saja. Entah mengapa badannya langsung lemas. Jujur, ia takut berhadapan lagi, tapi ia benar-benar penasaran, apa benar Chelsea mendapatkan pria yang 67 jauh lebih baik darinya. Wal, kenapa? Nada datang, masih dengan pakaian minimnya karena mereka baru selesai bar. Entah. Kamu kok pucat gitu? Ada berita apa dari kantor, kasus baru? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Secepat kilat Waldan beranjak dari posisi duduknya. Ia berlari ke kamar, menyambar ke mejanya yang teronggok begitu saja di lantai ruangan. Tentunya Nada tak menyerah, ia kembali menghadang langkah Waldan yang hendak pergi. Kamu jelasin dulu. Aku nggak bisa biarin kamu pergi. Aku bilang nanti. Dengar nggak sih? Bentakan Waldan membuat Nada lemas. Akhirnya ia biarkan pergi. Sementara itu, Chelsea dan Arman sudah memasuki ruangan sidang pernikahan mereka. Sesuai prediksi, sidang pernikahan sang komandan lebih heboh dari anggota yang lain.
Di ruangan itu, sudah ada ketua sidang, para petinggi Polri beserta ibu-ibu Bayangkari. Bu Nur, Oma Lusita pun turut hadir sebagai pendamping. Tak ketinggalan Rusdi dan tim reserse juga hadir. Pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen pernikahan pun telah dijawab dengan tegas oleh Arman dan evaluasi keseriusan pun turut menjadi sorotan, terlebih Chelsea yang pernah gagal membina rumah tangga. Kalau boleh tahu, awal kenalnya gimana, men? Kok bisa sampai kepincut sama Neng Chelsea ini? Sebelum menjawab, Arman menoleh kepada Chelsea. Seolah meminta persetujuan. Saat wanita itu mengangguk pelan, ia pun tak ragu untuk kembali melihat ke arah ketua sidang. Awalnya salah sasaran, Pak. Suara gelak tawa tiba-tiba pecah memenuhi ruangan itu. Dan akhirnya, saya tahu Chelsea ini, istrinya Bribka Waldan. Saya salut sama dia, karena sangat menjaga marwahnya sebagai istri. Saat tahu ternyata sudah pisah, saya coba lamar. Lanjut Arman. Diterima? Tanya seorang petinggi Polri. Ditolak, Pak. Lagi-lagi semuanya tergelak. 6 bulan saya nungguin, berusaha lupain. Tapi yang namanya jodoh nggak kemana. Kami ketemu lagi dan saya coba lamar Agi. Diterima? Ditolak lagi, Pak. Suara tawa semua orang meledak di ruang sidang. Sementara Chelsea hanya bisa menggeleng menyaksikan betapa santainya sang calon suami di depan orang penting negara ini. Chelsea tidak tahu saja, Arman sangat dekat dengan para petinggi Polri. Selain karena cucu mendiang jenderal besar, Arman juga sangat berprestasi dalam mengungkapkan kasus-kasus besar. Gimana ceritanya kok akhirnya diterima? Beliau mengalihkan pandangannya kepada Chelsea. Apa yang mendasari kamu akhirnya mau nerima singanya reskrim Polri ini? Kali ini, Chelsea yang menoleh sebentar kepada Arman, sebelum akhirnya kembali menatap ketua sidang. Awalnya saya nggak percaya. Karena mukanya kayak playboy, Pak. 68. Satu ruangan tergelak, mendengar tanggapan Chelsea. Tapi, saya ditarik terus. Dikasih kepercayaan terus. Akhirnya saya duduk di sini lagi. Mungkin memang sudah jodohnya. Jawab Chelsea tanpa mengungkapkan mengenai wasiat mendiang Ibu Waldan, karena baginya itu sangat rahasia. Pak Kapolres kembali menatap Arman. Bertepatan dengan itu Waldan datang, ia berdiri di ambang pintu sambil memandangi sang mantan istri dan komandannya di depan sana. Komandan Arman, sahut Pak Kapolres. Sisi mana yang paling kamu sukai dari Neng Chelsea ini? Arman mendekatkan mic di depan mulutnya sembari memperhatikan Chelsea di sampingnya. Dari semua sisi saya tergila-gila sama Chelsea, Pak. Satu ruangan kembali heboh, hingga tepuk tangan riuh terdengar. Ibu-ibu Bayangkari yang hadir pun, seolah terpesona dengan ketegasan Arman terhadap Chelsea. Ya sudah, sah, sah. Ketua Hakim mengetuk palu. Abis ini langsung foto aja sudah. Nikah men, nikah, saya jadi penjemput tamu. Di tengah keriuhan, Chelsea dan Arman sibuk menatap satu sama lain. Sementara sang mantan Waldan, nampak merengut dengan tatapan pilu. Entah menyesal atau tak menyangka, intinya ia telah kalah dengan ekspektasinya sendiri.
Nggak mungkin. Chelsea nggak mungkin bisa bahagia. Nggak mungkin, gumam Waldan. 69. Perlahan Waldan mundur teratur, kemudian berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Sesak di dadanya semakin kentara saat melihat semua orang merayakan kebahagiaan mantan istrinya. "Wal, kamu sudah," ucapan seorang rekan Bintara, menggantung begitu saja saat Waldan berjalan cepat dan mengabaikan sapaannya. Cek, apa dia nyesel nyerahin istrinya? Hah, kelihatan gak rela.